Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan ngasih beberapa rekomendasi efek alias plugin alias VST gratis yang bisa dipakai di semua DAW, semua software produksi musik. Entah kamu bikin musiknya pakai Reaper, apakah Cubase, apakah Nuendo, apakah Adobe Audition, itu kamu bisa pakai efek-efek ini. Sebelum lanjut, kalau mungkin kamu belum tahu, aku mau kasih tahu aja kalau di channel aku ini juga ada video-video lain yang berisi tutorial-tutorial produksi musik seperti ini. Ya, kalau kamu ingin tambah-tambah ilmu, bisa juga cek-cek videoku yang lain ya. VST yang pertama, ini sesuatu yang aku sangat sering pakai karena aku kalau bikin musik, software utama aku adalah Reaper ya. Jadi, aku juga efeknya banyak pakai efek-efek bawaannya Reaper. Dan you know what? Efek-efek bawaannya Reaper itu ada versi yang bisa kamu download dan bisa kamu pakai di software-software yang lain, di DAW-DAW yang lain juga. Kalau ingin downloadnya, kamu harus pergi ke websitenya Reaper. Kayaknya di bawah sendiri deh. Scroll sampai halamannya habis. Cari yang namanya Reaplux. Tulisannya kecil. Atau langsung search aja Reaplux download. Kemungkinan yang halaman pertama yang muncul adalah tempat mendownload Reaplux di website resminya Reaper. Reaplux ini dia satu bundle, isinya ada banyak efek ya. Ada equalizer, ada kompresor, ada multiband kompresor, ada noise gate, ada noise reduction, ada Reastream yang bisa membantu untuk merouting audio dari DAW ke software lain kayak misalnya ke OBS misalnya kalau mau live streaming. Ada Rea MIDI control yang itu bisa mengedit input MIDI sebelum men-trigger VST instrumen. Itu bisa untuk mentranspose misalnya kalau MIDI controllermu misalnya gak ada tombol transpose-nya misalnya. Kualitas dan fiturnya Reaplux ini juga bagus banget ya. Parametric EQ-nya, kamu pengen mengedit berapapun titik yang pengen kamu edit di situ, itu bisa. Multiband compressionnya juga sama. Penampakan user interface-nya kayak agak tampak biasa-biasa aja ya, tapi jangan tertipu dengan itu. Performa efeknya ini sebenarnya pada bagus-bagus. VST yang kedua, itu adalah Softube Saturation Knob. Ini adalah efek saturation, efek distorsi yang sangat keren. Aku sering menggunakan ini di vokal, bisa instrumen-instrumen yang cenderung clean. Kalau kamu merasa itu terlalu clean, kamu pengen merasa itu lebih dikit, itu kamu bisa ngasih saturation itu biar lebih kotor dikit, lebih rich dikit suaranya. Dia bisa mengubah suara vokal yang tadinya bisa jadi bisa jadi kayak gitu. Jadi itu membuat vokalmu jadi terasa lebih distorted. Dan kalau bikin vokal-vokal rock itu kamu akan perlu ngasih distorsi kan biar terdengar Mungkin yang perlu diwaspadai adalah kayaknya kalau inputnya stereo, dan kalau misalnya input stereomu tuh agak nggak balance sedikit gitu ya, kayaknya kamu ngasih saturationnya agak terlalu banyak, itu bisa jadi ketidakseimbangan kanan kirinya tuh teramplifikasi jadi cukup jauh perbedaannya. Jadi kalau makainya cuma sedikit-sedikit aja tuh nggak terasa sih, tapi kadang kalau makainya saturasinya banyak itu kayak stereo nyebar secara tidak pas ya. Itu yang perlu diwaspadai kalau pakai saturation knob. Tapi overall itu sangat oke dan sangat kepake banget ya dalam produksi musik genre apapun, itu bisa sangat bermanfaat. Sebelum lanjut, komen-komen dulu kamu sekarang pakai efek-efek, pakai VST apa aja. Kemungkinan kamu punya rekomendasi VST plugin yang gratis dan menurutmu itu bagus. Tulis di komen supaya viewer lain juga bisa lihat itu. Buat aku juga, kalau aku belum tahu, aku jadi tahu VST itu, mari kita coba, dan siapa tahu nanti bisa kita review di video-videoku juga. VST berikutnya ini adalah Ferric TDS. Ini juga saturation, tapi nggak sesadis saturation knob. Ini dia kayak untuk ngasih saturation dikit aja. Jadi kalau misalnya vokal gitu dikasih saturation, dikasih Ferric TDS ini, dia bisa lebih tebal dikit, lebih terasa berisi dikit gitu. Itu asik banget untuk mewarnai rekaman-rekaman digital kita yang mungkin terlalu bersih. Synthesizer yang mungkin kita pakai synthesizer yang tidak terlalu analog, terus suara vokal kita yang di dunia digital terlalu clean, itu bisa dibikin tebal, bisa dibikin dikotorin dikit, bisa dibikin lebih rich pakai Ferric TDS itu. Aku juga sering menggunakan itu di master, efek-efek master chain untuk mastering. Untuk ngelem track itu bagus banget. Untuk bikin track-track lebih terasa menyatu, itu oke. Berikutnya ini adalah kompresor bernama Molot. Ini kompresor yang oke banget, dipakai dimanapun juga oke. Dia menurutku sangat efektif. Dampaknya pakai kompresor itu tuh cukup terasa gitu. Kadang kompresor itu dikompres, kadang kurang terasa, atau kadang kelebihan. Kalau Molot ini aku merasa ngompres pakai itu tuh
kita ngubah parameter segini itu dampaknya itu sesuai yang kita ubah. Jadi kayak kita bisa mengira-ngira kalau kita pengen perubahan seperti ini, itu kita mengubah parameternya seperti ini, itu perubahannya biasanya akan sesuai dengan harapan kita gitu. Mode ini sebenarnya juga parameternya, fitur-fiturnya cukup lengkap, cukup canggih, dan banyak hal-hal di situ, banyak fitur-fiturnya. Tapi sebenarnya ada fitur-fitur yang di situ juga aku sebenarnya nggak paham, dan aku nggak tahu exactly bagaimana itu akan mengaruhi audio. Tapi jangan khawatir, karena di situ akan ada preset-preset tertentu yang mungkin nggak exactly persis seperti yang kamu butuhkan ya. Tapi dengan biasanya aku pakai preset, misalnya vokal ya. Aku buka preset vokal, itu paling nggak efek-efek atau fitur-fitur lain yang aku nggak terlalu paham itu sudah disetting sedemikian rupa supaya itu cocok untuk vokal. Terus aku bisa mengubah-ubah threshold, attack, release, rasionya sesuai dengan kebutuhanku. Jadi itu emang penampakannya kalau dilihat itu kayak agak ini kok kayak banyak banget ya fiturnya, tombol-tombolnya, kayak bingungin. Tapi sebenarnya penggunakannya juga sama-sama aja kayak menggunakan kompresor lain. Berikutnya ini sebuah limiter yang juga ada kompresornya sih. Ini namanya limiter 6. Jadi limiter yang selalu aku pakai untuk mastering. Untuk limiter hal lain juga mungkin bisa ya, tapi aku nggak pernah pakai. Aku nggak pernah pakai limiter di tempat lain selain waktu mastering. Ya ini limiter yang oke banget. Limiter 6 ini kayak gimana ya? Biasanya kita kalau misalnya ngasih kompresor atau ngasih limiter, baik di mastering atau baik untuk memproses tiap track, sering kita butuh like 2 atau 3 kompresor untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu ya. Karena dia prosesnya bisa bertahap. Yang ini settingannya seperti ini untuk misalnya untuk motong transientnya, untuk motong teksnya. Yang ini untuk memanage sustainnya. Yang ini untuk ngelem keseluruhannya yang kayak gitu ya. Kadang kita butuh 3 kompresor misalnya. Limiter 6 ini dia dalam satu efek itu ada beberapa tahap compression dan limiting. Satu VST itu kayak sudah bertahap-tahap dan akhirnya endingnya itu dia limitingnya tuh bisa lebih mulus, bisa terasa mulus, dan untuk dapat hasil yang bagus pakai limiter 6 ini cenderung gampang. Dia juga kayak molot, fiturnya ada banyak, tapi juga ada preset-presetnya, dan kita bisa milih preset tertentu, terus kita dari preset itu kita mengubah hal-hal yang kita sesuaikan dengan lagu yang kita masukkan ke efek itu. VST berikutnya adalah sebuah equalizer. Namanya Slick EQ. Ini equalizer yang cukup simple sih, cuma ada high, mid, dan low. Ya, bisa diubah-ubah sedikit frekuensinya, itu somehow bagus. Aku dulu sering pakai itu untuk vokal. Suaraku itu dulu itu like brightness-nya tuh kayak hampir nggak ada ya. Suaraku tuh kayak cenderung mendem ya. Pakai itu dulu like high-nya dinaikin gitu, itu bisa enak dan nggak harsh, jadi cukup rich. Karena itu juga EQ yang ada colornya ya, ada warnanya, bukan EQ yang cenderung transparan. Jadi kalau kamu misalnya pakai EQ itu dan nggak mengubah parameternya pun, itu tone-mu akan berubah sedikit. Itu juga ada beberapa style EQ. Di situ ada tulisannya, ada American, British, ada yang Russian, something. Ada beberapa color berbeda. Itu bisa kamu sambil dengarkan, sambil kamu coba-coba pakai yang mana, itu kamu lebih suka yang mana lebih cocok dengan yang kamu butuhkan. VST terakhir yang aku rekomendasikan di video ini, sebenarnya ada VST yang lain-lain sih, tapi itu dibikin di video lain aja nanti, biar aku tetap ada bahan untuk bikin video ya. VST itu namanya Tal Reverb 2. Itu adalah efek reverb. Ini bagus banget untuk bikin reverb yang simple-simple aja. Dia menurutku cukup fleksibel dan cukup bagus untuk di edit sedemikian rupa sesuai kebutuhan untuk bikin reverb yang simple. Tapi dia kelemahannya dia fiturnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kamu pengen berkreasi dengan reverb yang kamu bikin ambient track yang kamu butuh memproses reverbnya sedemikian rupa, itu pakai ini mungkin kurang cocok. Tapi kalau kamu mungkin butuh reverb yang santai-santai aja, kamu butuh reverb yang bisa naruh instrumenmu supaya terasa nyambung dengan yang lain, kamu butuh reverb misalnya bikin cover akustik, pengen reverb yang natural aja, nggak terlalu keras, tapi juga masih kedengaran dan ngasih vibe yang cukup sesuatu, pakai Tal Reverb ini cukup oke. Settingannya juga sederhana, tapi juga cukup fleksibel juga. Aku sering pakai reverb ini tuh misalnya untuk vokal ya, aku pakai 2 reverb ini. Yang satu tuh aku setting pre-delay-nya agak banyak, jadi dia kayak berfungsi sebagai agak kayak delay gitu. Agak kayak delay tapi suaranya reverb. Jadi agak melawur gitu. Jadi bukan pengulangan vokalku dengan persis. Terus yang reverb yang satunya itu cenderung
kayak ambientnya gitu. Ya, itu cocok, reverb yang cocok untuk ambient. Ya, emang kalau kamu terlalu lama mixing, terlalu lama duduk berjam-jam mixing, itu kalau kursimu nggak enak, itu kamu bisa ambient. Jadi ya, begitu rekomendasi VST gratis yang sering aku pakai juga di produksiku. Komen-komen, like this video, subscribe to my channel kalau kamu belum subscribe. Viewer channelku ini 96% diantaranya tidak subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. See you in the next video.